Perkenalkan, saya Nurul Nahar, NIM 1702551005, dosen pembimbing dokter gigi Louis Cynthia Hutomo spesialis ortodonti. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik suturing yang digunakan dalam kedokteran gigi. Suturing adalah penyatuan jaringan dengan bantuan jarum bedah. Fungsi dari suturing ini mengembalikan flap dalam kondisi semula, membantu hemostasis, dan membantu flap untuk menutup tulang. Alat dan bahan yang digunakan dalam suturing ini, yang pertama adalah jarum 3/8 average cutting 21 mm, benang seal 4,0, blade nomor 15 dan handle nomor 3 yang biasa digunakan pada tindakan bedah mulut. Needle holder berfungsi untuk memegang jarum pada saat suturing. Pinset chirurgis saat suturing berfungsi untuk memegang jaringan, gunting, dan benang medis. Kemudian suturing pad adalah mukosa sintesis yang akan kita jahit. Insisi linear diindikasikan untuk insisi biopsi dan insisi ekstirpasi mukokel. Satu insisi triangular merupakan insisi envelope yang dikombinasikan dengan satu insisi miring dan diindikasikan untuk odontektomi dan bedah periapikal. Satu insisi trapezoidal terdiri dari satu insisi horizontal dan dua insisi miring, diindikasikan untuk multiple ekstraksi. Dua insisi melingkar 2 cm membentuk soket. Langkah-langkah dari insisi, yang pertama memasang blade pada handle dan ini sudah terpasang. Kemudian sisi sesuai dengan outline yang sudah digambarkan. Untuk insisi triangular dan trapezoidal dilakukan diseksi untuk membentuk flap dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Pastikan flapnya sudah terdiseksi dengan baik. Kemudian melakukan insisi melingkar untuk membentuk soket. Yang pertama adalah simple interrupted. Indikasinya merupakan teknik suturing yang paling sering digunakan pada bedah dentoalveolar. Tekniknya, benang dimasukkan dari salah satu sisi dengan jarak kurang lebih 2-3 mm dari garis insisi. Jarum ditusukkan, menembus mukosa dan keluar melalui sisi yang satunya dengan jarak yang sama. Kemudian disimpul, benang dipotong menyisakan 5 mm.
Dan yang kedua adalah simple continuous. Indikasinya menutup luka pada yang panjang, misalnya untuk menutup luka pada margin gingival pasca alveolektomi. Tekniknya sendiri sama dengan simple interrupted. Jahitan yang dilakukan diteruskan sampai pada ujung luka, lalu benang disimpul. Ketiga adalah continuous locking. Indikasinya menutup luka pada yang panjang, misalnya untuk menutup luka pada margin gingival pasca alveolektomi. Untuk tekniknya sendiri dilakukan penguncian setiap jahitan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Dan yang keempat adalah horizontal matrice. Indikasinya penutupan rongga kista suturing pasca ekstraksi gigi. Untuk tekniknya sendiri menggabungkan dua jahitan yang berdampingan yang terletak pada sisi yang sama dengan simpul tunggal. Kelima adalah vertical matrice. Indikasinya penutupan luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan sedikit lebih besar. Untuk tekniknya sendiri, jahitan pertama kecil dan dangkal, jahitan selanjutnya lebar dan dalam.
Dan yang berikutnya adalah insisi triangular, diindikasikan untuk odontektomi dan bedah periapikal. Sendiri merupakan insisi envelope yang dikombinasikan dengan satu insisi miring. Berikutnya adalah insisi trapezoidal, diindikasikan untuk multiple ekstraksi. Sekian demonstrasi teknik suturing yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.